Sebuah pengalaman tak terpisahkan dari seorang manusia selama menghabiskan sisa umurnya, adalah pengalaman tentang rasa takut. Jenis ketakutan ini beragam dan setiap individu memiliki batasannya sendiri tentang sesuatu yang mereka takuti. Ada dari kita yang mungkin dengan penuh kasih sayang memelihara seekor kecoa, ular atau bahkan tikus. Namun beberapa dari kita hanya mendengar dari orang lain tentang kehadiran hewan tersebut, kita sudah bisa lari dan berteriak histeris. Karena secara alami pikiran kita telah merespon bahwa hal paling menakutkan dalam benak kita berada dekat dengan kita. Akan tetapi, apabila kita membicarakan ketakutan, tentu perasaan ini tidak terbatas hanya pada jenis-jenis fobia kita terhadap hal-hal tertentu. Ketakutan banyak sekali kondisi yang melatar belakanginya, orang bisa takut dengan ketinggian, takut dengan hantu, takut dengan masa depan, takut dengan lingkungan baru dan tentu masih banyak lagi yang bisa kita sebutkan soal pengalaman kita dengan ketakutan. Namun kita mesti mengakui bahwa ketakutan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Mereka kadang-kadang muncul saat kita tengah mengalami kecemasan yang sangat intens atau berhadapan dengan kondisi tertentu. Reuben Berger, seorang psikoterapis di Rumah Sakit Universitas di Kota Bonn, Jerman, merekomendasikan beberapa langkah praktis yang dapat kita terapkan dalam rutinitas harian. Ketika merasa khawatir atau takut terhadap hal-hal tertentu, dia menyatakan bahwa pikiran bukanlah fakta. Jika kita menyadari dari mana asal ketakutan ini, sebenarnya ketakutan ini adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Oleh karena itu Berger, dengan baik hati mengingatkan kepada kita untuk memerintahkan pikiran kita berhenti. Kalimat sederhana ini sebenarnya menyimpan begitu banyak kebijaksanaan. Kalimat ini jika kita renungkan kembali dengan benar, dapat membantu pikiran kita menjadi lebih tenang. Lewat kalimat ini, Berger ingin menegaskan bahwa semestinya kita harus cepat sadar akan perbedaan antara kenyataan yang sebenarnya dan apa yang kita rasakan, antara apa yang benar-benar terjadi di dunia ini dan apa yang terjadi dalam pikiran kita tentang dunia yang kita alami sekarang. Bencana yang kita bayangkan mungkin lebih merupakan bayangan dalam pikiran kita sendiri daripada bencana yang nyata di dunia 3 dimensi ini. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, jika ketakutan bukanlah fakta, lalu apa sebenarnya ketakutan itu? Mengapa ia begitu kuat hadir dalam pikiran kita? Dan mengapa ia merusak hidup kita? Ketakutan yang cenderung tak pernah berlalu, sebuah ketakutan yang besar, akan cenderung menjadi apa yang biasa kita sebut sebagai bayangan dari ketakutan. Mereka adalah bayangan dari hal-hal menakutkan dari masa lalu, yang menciptakan bayangan yang tidak adil melintasi hidup kita sebagai orang dewasa. Mereka mengandung inti dari peristiwa-peristiwa menyakitkan yang terjadi di masa kecil yang belum dieksplorasi, dipahami, dirasakan, diproses, dan kemudian disudahi. Hal ini sebagian karena kita tidak memiliki dukungan untuk menyelidiki pikiran-pikiran kita. Dan sebagian lagi karena kita setia kepada para pengasuh yang terlalu mengikat kita dengan beban yang berlebihan, yang selalu ingin kita konsumsi dan pertimbangkan dengan baik. Dalam bayangan dari ketakutan ini, terkadang kita merasa seperti terperangkap dan tak bisa bergerak maju. Kita benar-benar terjebak dalam lingkaran pikiran yang merusak, dan akhirnya ketakutan itu sendiri menjadi fakta dalam pikiran kita. Inilah mengapa kita harus belajar membedakan antara apa yang benar-benar terjadi di dunia luar dan apa yang terjadi dalam pikiran dan imajinasi kita. Introspeksi menjadi kunci dalam memahami ketakutan dan menghadapinya dengan bijaksana. Kita harus berani untuk menjelajahi akar-akar dari bayangan ketakutan kita. Mengeksplorasi peristiwa-peristiwa traumatis dari masa lalu dengan penuh pengertian dan empati. Dengan demikian, kita dapat merangkul bagian-bagian yang terluka dalam diri kita dan memberikan dukungan yang kita butuhkan untuk menyembuhkan diri. Dalam prosesnya, kita juga perlu menemukan cara untuk membebaskan diri dari belenggu loyalitas yang mungkin membatasi kita. Kadang-kadang, kita harus berani untuk melepaskan hubungan yang toksik, atau membebaskan diri dari pemikiran dan keyakinan salah yang membatasi diri kita. Tugas ini membutuhkan semua yang kita punya, mulai dari ketabahan, keberanian, dan ketulusan dalam mencari kebahagiaan dan kebebasan yang hakiki. Ketakutan memanglah bagian alami dari manusia.